Oke, kita mulai aja ya kelasnya ya. Oke, so welcome to the beginner conversation class. So ini adalah pre-trial. Um, jadi ini pertemuannya satu kali pertemuan, kita akan bahas tentang conversation class. Oke, wait a minute, give me a second. Okay, I'm so sorry. Okay, we will continue. So it's the beginner class, beginner conversation class. Jadi kita akan bahas tentang topiknya adalah remote work dan fokusnya adalah ke percakapan. Jadi diharapkan kakak-kakak di sini bisa aktif berpartisipasi ya. Nanti kalau misalnya ada conversation bisa ikut membaca juga gitu. Oke. Oh ya, let me introduce myself. My name is Vira. Bisa dipanggil Miss Vira atau Kak Vira, nggak apa-apa. Oke, kita akan lanjut aja ke vocabulary. Di sini ada occupation. Apa ini arti occupation? Apakah arti occupation? What is occupation? Artinya apa kira-kira? Ada entrepreneur, teacher, writer, hairdresser. Kira-kira apa itu? Occupation? Pekerjaan ya, atau job. Jadi occupation tuh artinya sama kayak job. Oke, nah lanjut di sini ada beberapa occupation, sudah banyak ya. Dan di sini kita akan mengidentifikasi mana aja sih yang bisa dilakukan secara remote dan juga tidak bisa dilakukan secara remote. Oke, the first is graphic designer. What is graphic designer? What is graphic designer? Ada yang tahu apa itu graphic designer? Designer apa kira-kira? Design. Jadi kalau di Inggris ada ER, ada ER di sini itu artinya orang yang melakukan. Tuh. Nah, di sini designer, orang yang mendesain. Tuh, orang yang mendesain berarti artinya. Desain kan tadi ya mendesain, mendekorasi itu desain, dikasih ER jadi orang yang mendesain. Graphic designer berarti orang yang mendesain grafis. Itu untuk membuat macam-macam poster, postingan sekarang bisa ya pakai graphic designer. Oke, jadi apakah bisa dilakukan secara remote? Yes, we can be a graphic designer by remote. Oke, next ada entrepreneur. Entrepreneur. What is entrepreneur? What is entrepreneur? Pak Erma tahu artinya entrepreneur? Someone who make a business by Okay, someone, their yeah, own. someone who make or own a business. Yeah, we call it entrepreneur. Okay, wirausaha ya bahasa Indonesianya. Okay, next, teacher or tutor. Can we, oh, well, before that, can we be an entrepreneur by online or by a remote? Yeah, Yes, of yeah, course. of course, obvious. We can be an entrepreneur while working remotely. Bisa menjadi wirausaha dengan bekerja jarak jauh ya. Then next we have teacher or tutor. Ya, ini juga gampang ya. Artinya adalah orang yang mengajar. Teacher, orang yang mengajar. So, yeah, we can be a teacher or tutor by online. Okay, like this is an online class, so we can learn and I can teach just by online. We don't have to see face to face. Okay, and then we have flight attendant. What the meaning of this? Flight attendant. Flight attendant. What the meaning of flight? Flight. Kalau flight artinya apa? Flight. We fly by a plane. It's called flight. Have a safe flight. Apa itu flight? Berhubungan sama pesawat. Berarti apa flight?
Artinya adalah penerbangan. Wait. Oke, artinya penerbangan. Jadi flight attendant itu artinya pramugari. Gitu. Artinya pramugari. Can we be a flight attendants online or by remote work? Can we be a flight No. attendants? No. No, this one is no. Segala pekerjaan yang berhubungan sama hospitality itu nggak bisa dilakukan dari jarak jauh. Mungkin ada satu kayak customer service itu udah mulai bisa jarak jauh, tapi kalau yang lain itu nggak bisa. Hospitality ini artinya berhubungan sama ramah tamah kayak industri hotel, terus kapal pesiar, itu hospitality maksudnya. Bukan hospital ya, tapi hospitality. Jadi sektor yang berhubungan sama ramah tamah. Okay, next we have a writer. Writer. Di sini dibacanya tanpa W, tanpa W-nya. Writer, bukan writer, tapi writer. W-nya silent. Okay, can we be a writer without going to an office? Yes, we can. Yeah, we can be a writer. We can write anywhere. So we can do writing by remote. Kita bisa menulis walaupun dari jarak jauh. Tidak harus ketemu agensinya ya. Okay, next, consultant. Consultant. Konsultan. Bisa konsultan macam-macam, ada konsultan bangunan, bisnis, politik. Consultant. Can we be a consultant by working remotely? Yes, I think. Ya, ya bisa ya konsultan karena dia berhubungannya sama konsultasi. Jadi kayak bisa via online atau misalnya mau meet juga bisa. Jadi dia bisa dilakukan secara online. Okay, next, hairdresser. Hairdresser. Di sini ada IR lagi. Hairdresser. What the meaning of hairdresser? Someone who's styling hair. Someone who style a hair or do a hairdo. Hairdresser ya. Ini nggak bisa dilakukan secara jarak jauh ya, hairdresser. Karena ini juga berhubungan sama service atau hospitality. Jadi nggak bisa dilakukan secara jarak jauh. Okay, the next word is surgeon. Surgeon. Surgeon, do you know? Surgeon? What is surgeon? It's related to hospital or medical service. What is surgeon? It's related to doctor. But what kind of doctor is it? It's related to this word. Oh, wait, it's typo. What's the meaning of this word? Surgery. Surgery. Surgery itu operasi. Jadi surgeon itu someone atau a doctor who do a surgery. Tuh, namanya surgeon atau bahasa Indonesianya ahli bedah gitu. Dokter bedah itu surgeon. Can we become a surgeon by working remotely? Surgeon? No, of course. No. No. Until today, we can't do a surgery by a remote gitu ya. Tapi katanya sudah ada penelitian yang bisa mewujudkan itu gitu. Jadi dibuat alat yang nanti dokternya bisa dari jarak jauh mengoperasinya. Let's see. But until now we can't do that. Jadi mungkin di masa yang akan datang ya. In the future, in the advanced time. Okay, next, virtual assistant. Virtual assistant. Can we be a virtual assistant by working online? Virtual assistant. Yes, we can do this, right? What the meaning of virtual assistant? What is it? What is virtual and what is assistant?
Someone doing a job system for some company. Someone who give a helping hand for a company or for a personal, like become a personal secretary. Oke, penjelasannya bisa ya kayak gitu. Cuman kita bedah dari namanya virtual. Virtual itu artinya not real. Jadi kayak virtual world itu artinya dunia maya. Virtual itu not real. Virtual. Assistant artinya orang yang membantu. Karena to assist itu sama aja artinya to help. To assist itu sama aja artinya to help. Jadi virtual assistant adalah orang yang membantu secara tidak nyata atau tidak bertemu langsung gitu, secara virtual. Virtual assistant. Okay, next we have lecturer. 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 Ini artinya dosen ya, atau orang yang memberi kuliah. Nggak harus dosen kayak profesor gitu. Tapi orang yang lagi berkhutbah, memberikan kuliah, yang non-formal pun bisa disebut lecturer. Karena dari kata to lecture, artinya, kalau dibuat di kamus, dia kan ngasih artinya tuh kayak memberi khutbah gitu. Khutbah nggak harus keagamaan ya, bisa khutbah yang ya kayak workshop gitu juga bisa termasuk khutbah. Intinya kuliah, memberi kuliah, disebut lecturer. Okay, next we have software developer. Software developer. What the meaning of developer? Develop. The developing country. Developing country. Indonesia is still one of the developing countries. Apa itu develop? What is develop? Ada yang tahu? Indonesia adalah salah satu developing country atau negara yang berkembang. Jadi to develop itu artinya mengembangkan. Jadi kalau di sini software developer itu artinya pengembang software gitu atau orang yang membuat software. Software developer. Yes, we can be a software developer by working remotely. Okay, the next one is firefighters. Firefighters. What is firefighters? Firefighters. Apa kira-kira artinya? Berhubungan sama fire. Berhubungan sama fire nih. Fire, api ya. Fighters. Pemadam. Iya, firefighters itu pemadam kebakaran damkar. Di bahasa Inggrisnya adalah firefighters. Firefighters nggak bisa dilakukan secara online ya, secara jarak jauh, karena dia tadi memberikan service secara langsung. Jadi nggak bisa. Firefighters, damkar. Okay, next we have customer service representative. Customer service representative. What the meaning of this? Apa ini maksudnya? What is representative? Representative itu artinya perwakilan. Jadi customer service representative itu artinya perwakilan customer service gitu. Biasanya ini dilakukan secara online emang. Karena apa? Karena mungkin di negara itu, misalnya di Indonesia, ada customer service representative untuk perusahaan X gitu. Karena perusahaan X itu tidak punya office, tidak punya kantor di Indonesia. Makanya dia butuh customer service representative di negara tersebut. Gitu. Representative. Maksudnya perwakilan. Okay, next we have cook. What is cook? Cook. She is a cook. She is a good cook. Apa ini cook? Berhubungan sama makanan. Ya, kenapa? Sorry? Iya, memasak ya, apa? Chef gitu ya. Iya, juru masak kalau kita Juru terjemahin. masak. Juru masak. Bedanya sama chef adalah semua orang bisa jadi juru masak ya. Yang penting dia bisa masak aja gitu. Nah, itu bisa disebut cook. Tapi kalau chef itu kan lebih biasanya ada sekolahnya, ada sertifikasinya gitu. Nah, itu yang membedakan. Cook dan chef. Tapi intinya mereka sama-sama kerja di dapur. Kerjanya memasak. Cook itu lebih general. Okay, next we have translator or interpreter. Yeah, we can do both by working online.
Oh, kalau cook nggak bisa ya, karena kan dia harus menghidangkan makanan secara langsung. Kalau translator dan interpreter bisa kita lakukan secara online. Apa bedanya translator dan interpreter? Dari katanya aja, dari kosakatanya, translate itu menerjemahkan ya artinya. Kalau interpret itu kan artinya menginterpretasi. Tuh. Translator itu dia pasti menerjemahkan secara langsung. Kalau yang ngomong aku makan apel, ya translatornya harus bisa ngomong aku makan apel juga dalam bahasa lainnya. Tuh, jadi ini benar-benar saklek kok translator. Makanya dipakainya biasanya untuk buku, translator buku, subtitle, tuh, tahu apa namanya, translator. Mungkin ada juga rapat-rapat yang pakainya translator gitu, instead of interpreter. Kalau interpreter itu dia menginterpretasi. Jadi aku makan apel, ya nggak harus diterjemahkan aku makan apel gitu. Dia cuma ngambil poin-poinnya aja. Itu namanya interpreter. Karena dia menginterpretasi. Okay, next we have content creator. Content creator. What the meaning of creator? Creator. Apa itu creator? To create. Ini artinya membuat. Bisa kita artikan to make ya. Jadi content creator itu artinya membuat konten. Membuat konten. Dari kata ini, create, membuat. Content creator bisa ya dilakukan secara remote karena emang kan di postingnya di online gitu. Jadi bisa dilakukan dari mana saja. Oke, the last one is carpenter. What is carpenter? Carpenter. Ini kayak nama penyanyi ya. Carpenter. What is carpenter? Sebenarnya apa arti carpenter? Ada yang tahu carpenter? Ada yang tahu nggak carpenter? Berhubungan sama mebel, furnitur. Carpenter adalah tukang kayu. Tukang kayu. It's a carpenter. Oke, tukang kayu. Kok mirip nama penyanyi sih gitu kan, ada Sabrina Carpenter, we know it. Jadi trivial fact aja gitu, kenapa orang-orang luar kadang nama belakangnya, marganya itu kayak nama tempat atau nama apa occupation, karena yaitu penamaan zaman dulu gitu. Misalnya John, kan banyak yang namanya John gitu kan. Jadi yang kerjanya di tukang kayu, oke kita panggil dia John Carpenter. Nah itu turun ke keturunan-keturunannya lah habis itu buat marga gitu ceritanya. Jadi the carpenter, ada tailor. Tailor kan artinya penjahit ya, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin banyak nama orang luar yang marganya pakai nama profesi, occupation. Oke, Oke, kita akan lanjut masuk ke conversation one. Oke, di sini udah ada contoh Alice dan Bob. Mungkin aku butuh 2 orang volunteer yang mau mencoba membacakan conversation-nya. Ada yang mau volunteer? 1 atau 2 orang? 2 orang bagus. Kalau 1 orang juga nggak apa-apa. Siapa yang mau coba? Kak Erma, Kak Dita, Kak Hanaika mungkin mau coba? Mau coba speaking? Oke, ada yang mau coba? 1 orang nggak apa? 1 orang aja. I will accompany you. Ada yang mau coba? Ayo, ini kelas Boleh. speaking. Oke, Kak Erma boleh. Kak Erma, you will be Alice and I will be Bob. Okay. So it starts with me. You can start. Hi, Bob. Start with me, yes. Alicia. Hmm? Hi, Bob. How's remote work? Hi, Alice. It's quite good. I like it. You? You too. No commute. Do you have problem working? Sometimes I do, but I make a plan somehow. How about you? I take a break and make a list. Do you have problems talking to the team? Video call, start.
Okay, great. Thank you very much, Kak Erma. Then we will discuss about this conversation. Maybe do you guys have some vocabularies that you haven't known the meaning yet? Ada yang masih bingung tentang vocabnya mungkin? Kayak, ini apa ya artinya ya? Tadi ketemu kata-kata yang masih bingung artinya apa. Mungkin bisa uh, open mic atau mungkin mau ditulis di chat box juga boleh. Tentang kata-kata atau vocabulary yang masih bingung dari conversation one ini. Atau udah paham semua? If you don't have any question, I will ask you. Okay, what the meaning of quite good? Quite good. What the meaning of quite good? It's quite good. Apa artinya? Quite good. Cukup baik. Quite good itu agak baik atau kalau kita terima bisa kayak lumayan gitu. Quite itu artinya agak ya. Jadi kayak quite tall, agak tinggi. Atau apa lagi? Quite big, agak besar gitu. Quite. Jadi kalau quite good ya berarti agak baik atau lumayan. Hi Bob, how's remote work? Hi Alice, it's quite good. Gimana pekerjaan remote-nya? Oh, lumayan gitu. It's quite good. Gitu. Jadi quiet ya pakainya. Mungkin ada yang bingung, loh bukannya quiet itu artinya sunyi ya, diam ya. Oke. Put attention on the spelling. Oke, kalau yang ini quiet, itu satu syllable, satu suku kata. Quiet. Quiet. Tulisannya Quite. Kalau yang ini quiet. Quiet. Oke, quiet. Dia ada dua syllable. Qui dan it. Quiet. Artinya diam, sunyi, tenang. Gitu. Hampir mirip penulisannya, tapi cara bacanya sangat berbeda. Quiet dan quiet. Oke, quiet untuk sunyi, quiet untuk lumayan, cukup, agak gitu. Agak, quiet dan quiet. Oke, lanjut di sini ada no commute. No commute. Kira-kira apa artinya? No commute. Commute. Komuter. What is commute? Komuter apa komuter? Oke, commute. To commute artinya adalah PP bolak-balik gitu kok di Indonesia. Jadi seorang yang menempuh perjalanan lumayan jauh untuk bekerja atau untuk sekolah gitu namanya commute. Untuk beraktivitas sehari-hari lah. Pulang pergi atau bolak-balik. Misalnya rumahnya di Tangerang gitu, terus dia kerjanya di Jakarta, nah itu namanya commute. Atau rumahnya di Bekasi kerjanya di Jakarta gitu, commute. Kan lumayan jauh ya. Oke, namanya commute. Me too, no commute. Do you have problem working? Aku juga baik gitu. Aku juga suka. Karena nggak harus pergi-pergi. No commute. Do you have problems working? Apakah kamu punya masalah dalam bekerja? Sometimes I do. Kadang-kadang ada masalah. Karena dia yang tanyain do you have ya. Jadi kayak sometimes I do jawabannya gitu. But I make a plan somehow. Tapi aku pada akhirnya bagaimanapun juga membuat rencana. How about you? Bagaimana denganmu? I take breaks. Oke. Take breaks. Take breaks itu artinya take a rest. Beristirahat. Aku beristirahat atau berhenti sejenak. Take a rest namanya artinya. Aku beristirahat dan membuat list. Dan membuat daftar. Tuh, to-do list. Do you have problems talking to the team? Apakah kamu punya masalah dalam berkomunikasi atau dalam berbicara dengan tim? A little, but video calls help. Sedikit, tapi aku terbantu oleh video calls. Oke, kita lanjut ke the next slide. The conversation 2. Oke, ada yang mau volunteer lagi?
untuk menjadi Nora atau Ethan? Ya, tadi udah Kak Erma, sekarang mungkin Kak Adita. Do you want to be a volunteer? Do you want to be a volunteer, Kak Adita? Atau Kak Hanaika? Which one do you want? Which one want to be a volunteer? Ada yang mau menjadi volunteer? Untuk Kak Erma mau lagi? Boleh, boleh. Oke, Kak Erma, you will be Nora and I will be Ethan. Okay. Start with Maria. Do you work remotely? Yes, I am a remote writer. What do you particularly write about? I specialize in culinary and cooking topics. That's fast. That's fascinating. How do you structure it? I make a detailed schedule and minimize distractions. I admire your discipline. Remote writing sounds rewarding. Okay, thank you very much, Kak Erma, for the second change. Okay. Okay, and then we will discuss about this conversation. So, do you work remotely? Apa kamu bekerja secara remote? Gitu. Yes, I am a remote writer. Ya, aku adalah penulis yang bekerja secara remote. Now, what do you typically write about? Kamu biasanya gitu. Kamu biasanya nulis tentang apa? I specialize in culinary and cooking topics. Aku ahli atau spesialisasiku, aku ahli atau fokus di bidang kuliner dan juga topik memasak. That's fascinating. Okay, fascinating. What's the meaning of fascinating? Ada yang tahu fascinating artinya apa? Fascinating itu kayak tier yang lebih tinggi dari interesting. Jadi kalau mau bilang kayak, oh menarik banget, nah itu bisa pakai fascinating aja. Instead of very interesting. Jadi very interesting itu adalah fascinating. Menarik banget. Fascinating. How do you stay focused? Gimana cara tetap fokus? I make a detailed schedule and minimize distractions. Aku membuat schedule. Apa schedule? What is schedule? Schedule itu jadwal. Aku membuat jadwal yang detail. Detailed schedule itu jadwal yang detail ya, karena di sini detailed ini dia sebagai mensifati si schedule. Jadwal yang detail. Jadwal yang detail and minimize distraction. Dan meminimalisir, what is distractions? Distractions. Distraksi apa distraksi? Diserap juga ya di bahasa Indonesia distraksi. Gangguan. And minimize distraction. Dan meminimalisir gangguan. Okay, I admire your discipline. Remote writing sounds rewarding. Okay, admire. Apa ini admire? Kak Erma tahu arti admire? Kagum mungkin. Kagum, yes, kagum bisa. Aku kagum dengan kedisiplinanmu gitu. Okay, I admire your discipline. Makanya ada judul Secret Admire ya. Admire, tadi yang kita bahas. Kalau ada tambahan ER-nya, makanya artinya orang yang melakukan. Secret admire. Pengagum rahasia. Aku kagum dengan kedisiplinanmu. Remote writing sounds rewarding. Kira-kira sounds rewarding ini artinya apa? Sounds rewarding. Apa itu sounds rewarding? Menulis secara remote terdengar menjanjikan. Gitu. Rewarding bisa kita artikan menjanjikan. Menjanjikan mungkin secara kepuasan atau secara material tuh bisa pakai rewarding. Terdengar menjanjikan.
Oke, kita akan lanjut ke the next conversation. This is the last conversation before we move to the grammar section. Okay, because it's related to the grammar that we will learn. Okay, maybe I will read this conversation. So it's the conversation is between Lucas and Sophie. Have you tried remote work? Yes, I have been doing it for years. What do you like most about it? The freedom to work from anywhere. Do you miss the office environment? Not really. I enjoy the independence. Okay, so di sini Lukas nanya, have you tried remote work? Apakah kamu pernah mencoba? Di sini ya, have. Itu untuk menjelaskan pernah. Pernahkah kamu mencoba? Nah, karena ini mau masuk ke grammar, sekalian tipis-tipis kita bahas grammar. Setelah kata have, itu harus diikuti dengan verb 3. Oke, ingat ya, verb 3. Jadi nggak bisa have you tried, no. Have you tried? Bukan have you tried, tapi have you tried. Harus verb 3. Apa kamu pernah mencoba bekerja secara remote? Yes, I've been doing it for years. I've been doing it. Kira-kira sekarang si Sophie masih kerja remote gak? Sekarang dia masih kerja remote gak? Atau udah pernah nyoba aja terus udah nggak lagi gitu? Kira-kira gimana? Ada yang bisa nebak? Kak Erma mau nebak? Kira-kira Sophie masih kerja remote atau udah nggak kerja remote lagi? Pernah nyoba aja? Mhm. Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya pernah atau, jawabannya masih atau tidak? Masih atau tidak? Masih bekerja secara remote atau tidak bekerja secara remote? Jawabannya adalah masih, ya. Masih, karena di sini I've been doing. I've been doing. Kenapa masih? Nanti akan kita bahas di next slide. What do you like most about it? Apa yang kamu paling suka? What do you like most? Most itu kan paling. Jadi apa yang paling kamu suka dari bekerja online? About it. It-nya kembali ke remote work. It-nya ini kembali ke remote work. Apa yang paling kamu suka tentang bekerja secara remote? The freedom to work from anywhere. The freedom. What the meaning of the freedom? Freedom. Apa kira-kira? Freedom itu artinya kebebasan. The freedom to work from anywhere. Kebebasan untuk bekerja dari mana saja. Do you miss the office environment? Apakah kamu rindu dengan keadaan atau suasana kantor gitu? Environment ini bisa kita artikan keadaan di sini, tapi sebenarnya kalau arti yang lebih general, environment itu artinya lingkungan. Lingkungan. Biasanya lebih erat lagi kaitannya dengan lingkungan hidup. Maksudnya kayak lingkungan yang lestari gitu maksudnya. Green environment lebih biasanya lebih dihubungannya ke situ. Kalau misalnya suasana itu selain environment lebih sering pakai atmosphere atau vibes. Bukan atmosfer di langit ya, tapi atmosfer maksudnya adalah suasana keadaan gitu. Kayak vibes. Tapi kalau environment biasanya lebih ke lingkungan. Tapi bisa juga dipakai untuk keadaan. Apakah kamu kangen? Apakah kamu rindu dengan suasana kantor? Not really, I enjoy the independence. Nggak terlalu kangen. Gitu. I enjoy the independence. The independence means the same with the freedom. Sama artinya kebebasan gitu. Arti lainnya adalah kemerdekaan. Sama ya, merdeka, bebas gitu. Contohnya kita pakai kemarin 17 Agustus, it's the Independence Day. Indonesian Independence Day. Hari Kemerdekaan Indonesia. Bisa kebebasan, kemerdekaan sama aja. Karena kan merdeka artinya bebas dari penjajah. Merdeka, independence, freedom, same. Oke, kita lanjut. Tadi, kenapa sih Emma? Is it Emma?
Sophie, sorry. Kenapa si Sophie masih bekerja secara online gitu? Kenapa kita tahu dari mana? Taunya dari sini. Karena dia menggunakan present perfect continuous. Oh my God, it's so long. Awalnya mikir pasti kayak gitu ya, kayak oh panjang banget nama tense-nya gitu. Tapi dari namanya ini sebenarnya kita bisa mengidentifikasi sebenarnya tense-nya tentang apa sih gitu. Present. What the meaning of present? Present time. Sekarang atau masa lalu atau masa depan? Present itu artinya. Masa sekarang ya. Masa sekarang present. Perfect artinya sudah berlalu. Perfect itu sudah berlalu. Continuous masih terus dilakukan atau kita biasanya nginget-ngingetnya tuh sedang gitu. Contohnya continuous. I am learning. Kita sedang belajar. We are learning. Kita sedang belajar. I am eating. I am drinking. Aku sedang minum. Aku sedang makan. Gitu. Jadi kalau ada ing-ingnya, itu kan biasanya kita mengasosiasikannya dengan sedang. Gitu. Itu namanya continuous. Nah, jadi present perfect continuous itu adalah menjelaskan tenses kalimat yang terjadi di masa sekarang tapi perfect sudah dilakukan di masa lalu dan sampai sekarang masih dilakukan continuous gitu. Jadi itu namanya present perfect continuous. Oke. Ini untuk penjelasannya. I will focus on the structure karena dari sini kita nanti bisa tahu di sini have atau has ini kan dekat ini yang menjadikan dia kenapa dia disebut present karena dia memakai aturan dari present tense have atau has tergantung subjeknya itu kan kayak aturan nih ya present ya pakai s nggak pakai s gitu and then been di sini itu sebenarnya adalah to be namanya. Been itu to be kayak I am eating. Nah, M-nya itu adalah to be. Nah, ini to be untuk perfect. I have been. Terus lanjut verb ing. Karena sesudah to be, kalau continuous itu harus diikuti dengan verb ing untuk menunjukkan dia sedang tadi. Makanya disebut present perfect. Menunjukkan nih. And then continuous. Pakainya verb ing. Kita akan langsung masuk ke contoh aja biar tidak bingung. Oke, this is the example. Contohnya, nomor 1, 2, dan 3. Ada yang mau coba baca satu kalimat aja nggak apa-apa. Mau tiga-tiganya juga boleh. Ada yang mau coba baca atau dibacain aja. Oke, because I don't notice anyone want to do this, and I will read this for you. So the first one is, she has been working on her project for 2 hours. She has been working on her project for 2 hours. And then the second one, they have been studying English since last year. They have been studying English since last year. And then the last one, the third, I have been waiting for the bus since 3 o'clock. Oke, dari sini ketiga-tiganya itu masih terjadi ya. Jadi kalau kita nggak tahu konteks lainnya, berarti oh masih dilakukan sampai sekarang. Dia masih bekerja, mengerjakan proyeknya, mereka masih belajar, dan dia masih nunggu bisnya gitu sampai sekarang. Nah, dari contoh kalimat 1, 2, 3, kira-kira apa perbedaan yang bisa teman-teman notice nih dari tiga-tiganya? Apa yang beda? Apa yang kelihatan beda? Tensesnya sama semuanya, cuma ada bedanya. Apa kira-kira? Oke, perbedaan di sini ya. Ada yang pakai has. She has. Ada yang pakai have. Di sini juga pakai have. Ada yang pakai for 2 hours. Ada yang pakainya since. Oke, kalau yang ini, yang for dan since ini bisa dijelaskan secara singkat. Kayak for, itu kan dia she has been working on her project. Dia sudah mengerjakan projectnya selama gitu. For itu artinya selama. Kita artiin selama aja biar gampang. Jadi selama berarti kan dilanjutkan dengan durasinya. Durasinya selama berapa lama? Sudah 2 jam.
Oke, kalau since itu kan sesuai artinya sejak. Kalau sejak berarti diikuti dengan apa starting point-nya. Diikuti dengan kapan pertama kali dia mulai gitu. Oke, sama ya ini juga sejak kapan pertama kali dia mulai menunggu. Kalau yang ini durasi. Oke, kita lanjut dulu untuk penjelasan yang has dan have. Nah, tadi karena dia present, jadi dia masih mengikuti aturan present tense juga. Nah, aturan present tense itu Ayu Dewi itu nggak suka s, makanya pakainya have. Ayu Dewi nggak suka s, makanya pakai have. Kalau she it itu suka s, makanya pakainya has. Gitu. Itu yang menunjukkan dia masih di present, masih terjadi di masa sekarang. Iya, Ayu Dewi itu have, she itu has. Sama kayak aturan yang dia belajar, kan itu adalah she studies. She studies biology, let's say. Tuh. Sedangkan kalau mereka belajar, kan they study. Nah, ini aturan dari present tense. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Oh, sebentar. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Untuk yang grammar. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada pertanyaan, kita akan lanjut. Ini tadi key point-nya udah dijelaskan ya secara implisit juga. Jadi, itu untuk menjelaskan durasi pengerjaan. Misalnya kita mau bilang ke teman kita kalau, oh udah dikerjain selama 1 hari nih, nah kita bisa pakai itu present perfect continuous. Karena sekarang juga masih dikerjain gitu. Oke, dan tadi starting point juga bisa dijelaskan pakai tenses ini dengan menggunakan before atau since. Oke, kita agak ngebut sedikit. Oke, sekarang exercise. Kita latihan sedikit untuk mempraktekkan si tensesnya itu. Di sini ada contoh conversation. I will read it for you and I will explain how to do this exercise. So the A says, "Do you work from home?" Yes, I am a freelance illustrator. That sounds interesting. How long have you been doing that? How long have you been doing that? I have been drawing for a year and a half. I've heard remote work can be challenging. It has its moments, but the flexibility makes it worth it. Oke, di sini kita perhatikan yang merah-merah ini. Di sini nanti teman-teman isi dengan pekerjaannya gitu. Kalau bisa yang remote ya, karena biar nyambung sama ini, sama apa conversationnya gitu. Atau kalau misalnya belum kerja remote, silahkan dikarang aja gitu. You can make up the story, bisa dibuat-buat aja. Intinya dia adalah occupation, dia adalah profesi gitu. Di sini contohnya freelance illustrator, ilustrator gitu ya. Terus ditanya, how long have you been doing that? Nah, di sini kita akan pakai tadi present perfect continuous. I have been, terus di sini diisi verb ing, dan kalau mau durasi pakai for a half, for a year and a half. Tapi kalau mau pakai starting point-nya since a month ago gitu, bisa pakai since. Disesuaikan aja. Intinya ini berarti verb ing, terus durasi lama kerjanya. Gitu. Di sini ilustrator ya, terus dia verbnya pakai draw, menggambar. Jadi lebih bervariasi. Tapi kalau misalnya mau yang sama, misalnya writer, terus writing juga boleh. Oke, coba kita isi dulu 2 menitan. Jadi tinggal di teman-teman cari kira-kira occupation-nya apa, gitu, pekerjaannya apa. Terus di sini verbnya apa, mau pakai duration, durationnya berapa. Kalau mau pakai duration pakai for, kalau starting point-nya mulainya dari kapan, pakainya since. Okay, I will give you 2 minutes to do this. Okay, after 2 minutes we will do this conversation together. Okay, 2 minutes start from now. Silahkan diisi pekerjaannya apa, terus verbnya apa. Nanti verbnya verb ing. Oke. Kalau udah selesai, bisa hit me up from the chat box, or maybe you can switch on your microphone.
Oke, udah selesai, Kak Erma. Mungkin kita bisa langsung praktek ke exercise-nya. Mau coba praktek, Kak Erma, untuk jawabannya? Boleh. Oke. Oke, coba ya. Berarti I will be A and then you will be B. Oke. Hello, Kak Erma. Do you work from home? Yes, I'm a writer. Sorry, pardon me? Yes, I am a writer. Oh, that sounds interesting. How long have you been doing that? I have been working for 2 months. Okay, I've heard remote work can be challenging. It's not a common, but the flexibility makes it worth it. Okay, thank you so much. But I'm so sorry. Tadi bisa diulang lagi untuk occupation-nya apa? I will write it down. Writer. Oh, writer. Oke. Berarti untuk yang ini I have been apa? Writing. Ya, I have been writing. Oke, jadi gitu ya caranya. Cara menggunakan present perfect continuous. For, let's say, 2 months gitu, atau 2 years. Oke. Oke, aku akan terjemahin sebentar, dikit aja. Di sini, that sounds interesting. Tadi ya, sounds itu terdengar. Kedengarannya menarik gitu. Berapa lama kamu sudah melakukan itu? Aku sudah menulis sejak 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih dikerjakan ya. I have been writing. Sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih. I've heard remote work can be challenging. Aku dengar remote work, pekerjaan remote bisa sangat menantang, can be challenging. Bisa sangat menantang gitu. It has its moments, ada waktunya, kita artiin gitu. It has its moments. It's-nya kembali ke remote work. Ada waktunya seperti itu. Kayak sangat menantang, but the flexibility makes it worth it. Tapi fleksibilitasnya membuat itu sepadan. Worth it, word-nya sepadan. Gitu. Jadi worth to buy kayak sepadan untuk dibeli. Gitu. Oke. We are reached the end of our class today. So do you have any questions before we wrap up the class? Do you have any questions? So if you don't have any questions, maybe if you have later, you can ask Mrs. Anggita, and maybe she can forward it to me. Okay, thank you so much, guys, for today's class. And I will wrap this class now. So thank you very much for your attention, and maybe we can we can meet each other in another opportunity. Oh, wait. Okay, thank you very much. Have a great day. Bye.